Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukan. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertatu kan, sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustaz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano karma. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Enggak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadi. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati. Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci, mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba diberikan sedekah, tidak diterima Allah. Dibawa ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat tak. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan kena. Hanya istri soleha. Jadi Roma pula juga. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah
walaupun bumi hancur, langit hancur, aku akan tetap menantimu di sini. Akan menanti. Dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orang yang ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari ini marah, makan. Makanya dulu sehat. Yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai, datangnya, please forgive me. Ustaz, saya ditahan. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat empat mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk ruhos, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air 1, 2, 3, nanti air tutup telinga. 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu, kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak. Kalau bersyahwat batal, kalau enggak bersyahwat enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakum, kena ujung. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Mantinnya jelek enggak bersyahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i, karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari Ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU, kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halaqah lingkaran, habis maghrib ke isya ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Magai, bayangkan petugas kita aja qori bagus, belajar, ada pengajian, disediakan ustaz memberikan tausiah, datang duduk dengar diam, datang duduk dengar diam, ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Ente kenapa tidur?
tidurnya adalah ibadah. Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini? Yang pertama, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Karena apa? Karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka yang sudah hijrah buat komunitas, ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas ngaji yuk ngaji, ada namanya komunitas ngaji merdeka, ada namanya macam-macam. Silakan. Bukan untuk kelahi komunitas itu. Nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama, ngumpul, akan dipertemukan. Ini konsepnya dalam bidang teknik, ini konsepnya dalam bidang sastra. Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu, bertegur sapa. Ketemunya di mana? Di masjid. Itu yang diajarkan Nabi di masjid. Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustadz Somad datang dari Pekanbaru Riau, kami ketemu sama-sama sholat. Ketemu di Masjid Raya Bintaro. Senang. Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabuk waktu itu. Kami waktu itu sama-sama dugem, itulah duduk sambil gemetar. Buat komunitas. Yang kedua, terus adakan inovasi. Jangan kaku, baku. Sudah jelas kajiannya itu, kayak itu saja. Kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini nggak mau cuma ngaji begini, dia maunya pakai infocus. Ada nonton bareng, ada macam-macam dibuat, inovasi-inovasi. Buat pelatihan-pelatihan. Kami nggak mau lah kalau pengajian sama Ustadz Somad jadul, pakai sarung, pakai peci. Kami maunya Ustadz yang sorbannya di depan, rambutnya oke, nggak masalah. Kesiknya saja, isinya tetap iman dan Islam. Nah, ini anak-anak muda. Orang tua mendidik dari rumah, masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu udah punya pacar? Belum, Ma. Kata Ustadz nggak boleh. Pacaran aja, ntar dosanya mama yang nanggung. Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab jangan terlalu rapat, nanti payah lakunya. Maka seperti membangun istana cantik di tepi pantai. Istananya bagus, sudah pengajian dah ngaji, sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak, hilang. Siapa yang membuat? Orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi, orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi, au yunassiranihi, menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, au menjadi Majusi. Apapun profesimu, engkau adalah pendidik. Engkau insinyur yang mendidik. Engkau teknikal yang mendidik. Engkau programmer komputer, programmer yang mendidik. Maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ustaz, apa hukumnya memanjangkan kuku? Azfaraka, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma ta'ala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang, sudah menyiapkan 5 seat untuk setan. Seat 1, seat 2. Seat ini dekat jendela. Saya panjangin 1 Pak Ustaz untuk ngorek telinga. Enggak apa-apa, 1. Tinggal tarik telinga itu. Saya dari Aceh. Ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kembali. Saya dulu mengaji di Aceh Besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang sholat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajuh, dan kami juga sering ziarah ke makam aulia. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang tawajuh? Tawajuh wajah. Wajuh tawajjah ya tawajuh. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi, afdalul zikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir wa'dzkur rabbaka fi nafsika? Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat.
Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri bil Jahri bil Zikri. Kenapa zikir kuat? Untuk mengusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa 'alaiha duratun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melonglong melihat setan lari kabur. Makanya yang muazin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu Akbar. Kata setan, ini serius enggak nih? Kalau serius gua kabur katanya. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, zikir jangan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar mau nangkap. Enggak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qari baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajuh, apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, karena dulu ziarah kubur 3. Pertama, untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan, alhaakumut takatsur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kalian sombong menyombong. 2, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu setan tolong buat aku kaya. Lalu datang jinnya muncul. Wanipir. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, terus larut dalam kesedihan. Gak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk 3. Yang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur. Apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Pak Ustaz, pertanyaan saya, ada salah satu da'i menjelaskan doa satu orang habaib zuriyah Rasulullah sama dengan doanya 40 kiai ahwal. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Dalil tertinggi Al-Quran, di bawah Al-Quran hadis, di bawah hadis khabar sahabat, di bawah khabar athar tabi'in, di bawah athar fatwa ijtihad ulama. Saya belum menemukan hadisnya. Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait, karena ketika Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, secara umur lebih tua Zaid bin Thabit,
Tapi Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan Nabi, bahkan jadi imam pun hafalannya sama, paham fakihnya sama, tapi yang ini nasabnya lebih mulia, maka yang bernasab lebih mulia, lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia. Nah, ini masalah nasab. Tapi orang mulia bukan karena nasab, tapi kalau dia memang sudah taat, nasabnya itu menambah kemuliaannya. Nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, mengucap, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqi, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube? Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustadz di YouTube, kita mengakui Pak Ustadz sebagai guru. Ajaztu muhadarati, aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya Bintaro pagi ini. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat, dan 37 masalah populer. Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro. Maka dijawab, qabiltu, aku terima ijazah itu. Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid. Adapun yang tak paham, dia bisa tanya. Saya udah tanya ke WA Ustadz cuma baca aja. Kenapa enggak Ustadz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global, penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad. Ini global. Litubayyina linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman, kalau kamu mau ngelihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut madmadah, hidung istinsyak. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus. Yang flu pilek, tarik ke atas. Bagus. Sakit kok? Iyalah. Nah, itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunat? Tidak, sunat. Adapun kalau ada orang yang dia dari, enggak apa-apa, tapi ada hikmah luar biasa. Kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Gitu caranya kalau kita nggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya kami dokter bedah, kalau mau ngoperasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau nyuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia nggak balas. Kalau sempat dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril, bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkulis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rashid,
Orang Lampung dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i. Simple untuk pemula. Harga 40.000. Kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. 3 riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat 2, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah 1/4. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan, nyambung ke telinga. Tiga versi, jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu pun tetap sah karena tayamum. Ambil tanah, pukul, ambil tanah, pukul wajah sekali saja. Ambil tanah, pukul, buka, buka. 1, 2, 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1, 2, 3. 1 tayamum, 1 solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika as-salihin. Dari tempat wuduk naik ke atas masjid enggak boleh tasbih. Tasbih menggerakkan jari jemari. Retak. Enggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbih enggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana lo? Subhanallah. Lagi ngobrol enggak tentu arah. Tawaf 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, Rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Quran? Hadis. Kapan waktu sholat taubat? Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam. Tapi bagus malam. Karena malam itu sepi, sunyi. Dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2. Gol! Nggak ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2. Mau sholat. Jam 3, jam 4. Lewat di depan. Jangan beribadah nunggu sepi, nggak akan beribadah. Sholat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kata Ustaz ini pagi, kata Ustaz ini siang, kata Ustaz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya putuskan. Kalau sholat wudhu Pak Ustaz, sholat wudhu langsung setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, budak miskin hamba sahaya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Makanya saya dulu waktu kuliah di Maroko, satu asrama sama orang hitam. Saya suka sama orang-orang Afrika ya. Terasa kita lebih putih. Bolehkah solat dilakukan di antara solat qabliyah dan solat fardu? Boleh. Habis solat qabliyah, waktu masih panjang. Ada 15 menit. Antara azan dan iqamat 15 menit. Boleh, nggak salah. Pak Ustaz, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Nauzubillah. Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung.
Sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja, "Bu, beli nasi 2 bungkus." Uang kamu dari riba atau dari mana nih? Sama bapak jual semen. Datang orang mau beli, "Pak, semen 2 sak." Ini uangnya dari mana nih? Riba atau enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Dalilnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, wala ana abidun ma'abattum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Saya seorang supervisor di restoran. Apakah saya ikut berdosa kalau staf tidak sholat? Apa yang efektif untuk karyawan staf? Kita pakai sip-sip. Sip kamu sholat ini, sip ini, sholat Jumat ganti-gantian. Kalau kita kuat, maka orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang lihat dulu, dia tes dulu. Wah, ini bisa kita tekan. Kita harus berprinsip. Bagaimana definisi tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sedangkan yang lain ada membagi tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Hidupnya di abad ke-7, abad ke-8. Dia yang mengeluarkan ijtihad ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedangkan Imam Asy'ariyah memakai sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, yamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Dikaji itu dalam ilmu tauhid. Tadi malam dari pesantren Darul Mustafa, Kiai Ubaidillah Hamdan. Saya tanya-tanya, di sana ada mengkaji tauhid. Ikuti kajian tauhid. Pak Ustadz, batal nggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajat? Allahu Akbar, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular, dia pukul. Itu nggak mesti sekali. Lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, sholat dia di depan ada kolam, tiba-tiba datang orang buta. Maka saat itu dia boleh melangkahkan kakinya, dia tarik orang buta itu melewatkan. Tapi jangan ngomong. Jangan sini lagi ya Pak ya. Tapi kalau yang tidak ada hajat, maka batal. Namanya harakah ajnabiyah. Sepengetahuan saya, katanya batal. Misalkan saya sering lihat orang makmum, tadinya 2 orang, ketika datang yang lagi makmum tersebut mundur 2 langkah. Sedangkan katanya kalau kaki mengangkat, ini termasuk hajat. Mundurnya dia itu hajat, bukan gerakan ajnabiyah. Hajat artinya keperluan, kebutuhan daripada sholat itu sendiri. Karena kalau tidak diatur, sofnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Allahu Akbar. Siapa yang tulis tadi? Itu betul. Mohon penjelasan tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sifat 20 tentang sifat Allah. Tapi jangan katakan sifat Allah hanya 20, itu akar-akarnya saja. Nanti dia akan punya batang, punya cabang, dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Asy'ariyah tidak berpegang kepada teks. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Maka makna tangan di situ adalah kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Bukan maknanya Allah duduk di atas arasy. Allah Maha Kuasa, sampai arasy itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajissimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena 2 ayat. Walam yakul lahu kuhuwan ahad. Ayat 1 lagi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu setara dengan Allah. Pak Ustadz, saya seorang wedding photographer.
foto kawinan. Apa hukumnya kalau saya harus memotret pernikahan pasangan non-muslim di tempat ibadahnya? Jangan. Karena sedikit banyak matamu memandang, telingamu mendengar. Telingamu mendengar, masuk ke hati. Matamu mendengar, melihat, masuk ke hati. Setiap hari, seminggu sekali, itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Di saat kau akan sakratul maut nanti, apa yang sering kau dengar, kau lihat, itu yang akan datang. Teng, 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 teng. Makanya sering-sering dengar MP3 Quran, sering-sering dengar suara azan. Apa yang terngiang di telinga, itulah nanti yang akan. Kalau dia selalu dengar tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Pas kita sedang nyetir atau sedang naik motor atau sedang di jalan, pasti datang suara ayat itu terngiang-ngiang, atau bahkan pas mau tidur. Dia memori yang terus berputar. Tapi kalau kita dengar musik, lagu segala macam, dia akan datang berpengaruh. Maka engkau khususkan fotografer untuk muslim muslimah, untuk khitanan, untuk banyak acara-acara lain. Bakatmu tidak akan hilang. Apakah setelah solat isyraq masih berboleh solat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli ma syaa. Nabi solat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan solat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan isyraq? Waktunya sama. 5.50 duha, 5.50 isyraq juga. Apa bedanya? Kalau solat subuhnya di masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau solatnya tidak di masjid, atau setelah solat di masjid pulang ke rumah, solat dia namanya duha. Sampai waktu zuhur, 15 menit menjelang azan zuhur, bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Salatul laili wal nahari masna masna. Salatnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat, yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Ini kok panjang antrian? Pegawainya sedang sholat sunat Pak Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin bahlul. Alim kelihatannya, melayani orang masyarakat wajib. Sholat sunat, duha sunat. Maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib. Sebelum berangkat sholat sunat duluan. Nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban. Apa hukumnya menyambut orang Nasrani masuk ke masjid, mengadakan penyambutan seakan-akan seiman dengan kita? Apalagi di zaman-zaman coblos nomor sekian. Ini sudah masuk unsur politis. Jangan sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita, karena bukan sekedar masuknya, tapi sudah simbol. Apalagi sampai dialu-alukan, dimuliakan. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan ditanya. Kalau bapak ditekan oleh konglomerat, pejabat, orang kaya, bapak buat surat pengunduran diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah, saya diamanahkan jadi ketua. Dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Kalau sanggup, laksanakan. Kalau tak sanggup, tinggalkan. Karena bagaimanapun ini amanah, harus dijaga. Bukan masalah non-muslimnya, tapi ada unsur politis di balik. Ingat, siasat penuh, al-siyasah khid'ah, politik penuh dengan tipu muslihat. Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salaf seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat? Iya. Mana dalilnya? Hadis, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. 3 abad pertama salaf. 4 sampai seterusnya khalaf, disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Asy'ari itu salaf? Asy'ari tidak salaf. Dia abad keempat, 5, dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676, tidak salaf,
tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh, Allahumma adina fi man hadait. Salaf apa enggak salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Muzani, Al-Buaiti menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204 adalah salaf, salafus salih. Apakah bayi tabung diharamkan? Spermanya memang punya suami, ya. Indung telurnya, sel ovumnya memang punya istri, ya. Dokter yang menggabungkannya amanah, ya, sah. Dokternya amanah, ya, sah. Tapi kalau tidak, dimasukkannya sperma bule, akhirnya anak itu lahir mata biru, hidung mancung. Orang pun heran, anak siapa itu? Anak tabung. Murni punya suami, betul sel ovum istri, dokternya amanah, lanjutkan. Kalau tidak, maka terima takdir Allah. Ibu diponis tak bisa punya anak, kata si dokter. Si ibu meleleh air mata, suami tersenyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum. Bagaimana menasihati suami saya agar mau? Bagaimana menasihati suami saya agar mau dikhitan? Padahal dia sudah tahu tentang keuntungan dari medis. Terima kasih Pak Ustaz. Dia takut bersunat, ini mu'allaf, bisa jadi masuk Islam, atau orang Islam yang dulu waktu khitan masal dia lari ngejar layang-layang. Sekarang dia nikah, ternyata ujung senapan belum dipotong. Nah sekarang gimana merayu dia? Pertama dia malu karena sudah tua, punya istri, belum bersunat. Cari dokter yang keluarga atau teman akrab. Pak dokter, ya, bisa kita bicara 4 mata? Kata dokter, jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalah? Ini suami saya masih panjang lagi Pak dokter. Ustadz khutbah jangan menakut-nakuti jamaah. Ini banyak ustadz membuat orang takut. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim dengan kampak. Takutlah orang. Enggak sakit. Tanyanya, sakit bersunat itu? Enggak sakit. Katanya sakit sunat. Itu zaman dulu, mbah-mbah kakek kita dulu mau sunat besok pagi, habis isya berendam di sunat sampai beku. Setelah itu naik, motongnya pakai bambu, sembilu bambu potong. Ini sembilu bambu dipotong. Ada yang setengah, ada yang habis. Dulu begitu, sekarang enggak.